Iya. Jadi di sini jelas dikatakan kepada kita ada upah. Jadi kita melayani itu bukannya sia-sia begitu saja. Memang secara kasat mata manusia itu perkara sia-sia, pengorbanan. Jadi karena kita melakukan firman-firman kebenaran ini bukanlah sia-sia. Mungkin kita bukanlah dapat upah dari mereka, tapi kita dapat upah dari segala penjuru Tuhan campur tangan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi ini Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman kebenaran, karena iblis itu menggosok-gosok kita. Seperti yang saya katakan tadi, ngapain pula kau penjara itu, pulang pecah engkau, wajarlah dia dihukum. Itu kata dunia, itulah perkataan-perkataan si iblis, supaya kita mundur, supaya kita jangan memperdulikan hal-hal sedemikian. Padahal sangatlah jelas Tuhan mengatakan kepada kita, apa yang kau lakukan yang paling hina ini adalah untuk aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita buka hati kita, memperhatikan sekeliling kita. Bercahayalah, berbuahlah, supaya kita ini betul-betul melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya Pak, apa katanya Pak? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ya, terus Pak. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawan aku. Ya, tadi sangatlah jelas di mana sini tadi katakannya kepada kita, tetap kata Tuhan Yesus, aku. Walaupun yang kita layani adalah manusia biasa, tapi Tuhan Yesus mengatakan tetaplah aku. Jadi ini sangatlah jelas Bapak Saudaraku, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawan aku. Jadi di sini jika kita berpikir secara daging, kapan Tuhan Yesus telanjang? Kapan Tuhan Yesus sakit? Apalagi sekarang ini, kamu tidak melihat Tuhan Yesus sakit. Jadi bagaimana kita menengok dia? Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita taati apa yang diajarkan Yesus kepada kita, supaya kita ini Bapak Saudaraku tidak mementingkan diri sendiri, tidak menyukai diri sendiri, tapi kita itu menyukai kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Karena apa? Karena kata tulis tadi katakanlah kepada kita, kepada orang-orang yang hina ini, itulah aku. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita berpikir sedemikian rupa Bapak Saudaraku, kita tidak ada lagi perselisihan. Karena apa? Karena kita memandang Tuhan Yesus. Yang penting kita itu lakukan seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bukan kita memandang orangnya, bukan kita memandang perbuatan-perbuatan orang kepada kita, tapi kita memandang Tuhan Yesus. Apa yang katakan Tuhan Yesus kita lakukan, karena dia adalah ciptaan Tuhan. Tentu Tuhan sangat menghargainya, sama seperti kita. Jika kita membenci ciptaannya, tentu kita membenci Tuhan. Jelas kata tadi, orang yang hina ini, kita melihat orang itu hina, kita cengkel, kita benci, tapi itu ciptaan Tuhan. Jadi jika kita itu tahu ciptaan Tuhan, tentu kita mengambil hati bagaimana caranya supaya kita bisa menerima kedatangan Dia, bagaimana kita bisa mengambil hatinya. Jadi itulah tugas-tugas kita Bapak Saudaraku, sangatlah memang sukar, apalagi kita melayani orang-orang gila. Dia yang dilayani, kita ini detaknya. Gila kau, katanya pula waktu itu. Padahal dia yang gila Bapak Saudaraku.
Jika kita tidak mengandalkan Tuhan, tentu kita mundur. Enak kali kau kasih kau makan, kau bilang tidak, dia bilang pula jadi sama-sama gila kita jadinya. Kenapa? Karena kita bandingkan dengan diri kita, dia dengan kita. Bukan kita melihat dia adalah ciptaan Tuhan, kita adalah ciptaan Tuhan. Bukan kita melihat yang kita kerjakan itu untuk Tuhan, tapi kita melihat kerjaan kita kerjakan itu pekerjaan untuk manusia. Jadi Bapak Saudaraku, jika memang kita sudah melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, kita tidak lagi ada akar pahit, tidak lagi ada dendam, tidak ada lagi kita bisa memonis seseorang. Karena apa? Karena semua itu adalah ciptaan Tuhan. Jika kita memonis seorang, tentu Tuhan marah kepada kita karena Dia yang menciptakan. Berarti jika kita marah kepada orang lain itu berarti kita memarahi Tuhan karena Dia yang menciptakan. Tuhan suka dia seperti itu, tapi kita merasa itu menjengkelkan. Kenapa? Karena kita berpikir secara daging. Coba saya tunjuk apa tanya Pak? Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang juga, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Terus Pak, apa tanya Pak? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi di sini jelas, sangatlah jelas kepada kita tadi, kata Yesus tadi kepada kita, maka ia akan menjawab mereka. Artinya ia besar, berarti Yesus. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi mulai dari sini Bapak Saudaraku, berpikirlah, melebarlah supaya kita tidak mementingkan diri sendiri. Jangan kita hanya Tuhan, tapi tidak melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, tapi kita melakukannya sesuai dengan yang tertulis. Karena semua ini adalah yang diajarkan kepada kita supaya kita itu sungguh-sungguh melakukan seturut dengan apa yang tertulis. Jika kita hanya melakukan firman Tuhan dengan kata orang itu tadi, karena sudah dibumbu-bumbui, di situ ada maunya. Bukannya seturut dengan kehendak Tuhan, tapi karena ada maunya. Dia melayani karena ada maunya. Dia ke penjara karena ada maunya. Tapi di sini Tuhan mengatakan harus kita itu fokus, polos, tidak ada embel-embel yang lain, tidak ada harapan lain, hanya untuk Tuhan. Jadi memang ini Bapak Saudaraku sangatlah suka jika kita melakukannya secara daging. Seakan-akan ini adalah pemborosan, kurang pekerjaan. Tapi mau tidak mau ini firman Tuhan harus kita lakukan. Dari situ Bapak Saudaraku, sehingga saya berbuat semampu yang saya lakukan, yaitu melakukan doa, yaitu saya bergabung dengan tim doa untuk melayani orang-orang sakit. Kenapa Saudaraku? Karena firman Tuhan mengatakan. Bahkan juga saya melayani ke penjara-penjara Bapak Saudaraku karena firman Tuhan. Jadi itu bukan karena mencari nama, bukan ada embel-embel yang lain, tapi karena itu firman-firman kebenaran. Karena Tuhan mengatakan tadi, bahkan kita mengatakan salib, pikulah salib, ikutlah aku kepada Yesus. Jadi itu satu kewajaran sebagai anak-anak Tuhan memikul salib. Salib itu tidaklah ringan jika kita memikulnya dengan daging. Tapi jika kita memikulnya dengan roh, dengan iman percaya kita, tentu itu ringan. Karena apa? Karena itu ada roh yang membimbing, menuntut, memberikan kita kekuatan. Jadi tidak kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mengandalkan kemampuan kita, tapi kita mengandalkan roh Tuhan yang bekerja untuk
menuntun membimbing kita. Jadi jangan kita pikirkan secara daging. Capek kalilah menjadi anak-anak Tuhan ini. Tidak cukup hanya gereja 3 kali seminggu, bahkan melayani sana sini, bahkan peduli pada orang sakit, bahkan peduli sama orang janda-janda miskin, orang miskin. Capek kalilah orang-orang percaya ini. Jangan kita berpikir seperti itu, saudara. Karena semua itu Tuhan menaruh kekuatan kepada kita, menaruh kemampuan kepada kita. Jadi tidaklah dengan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan itu begitu luar biasa untuk memperlengkapi kita. Karena saya juga bisa bersaksi Bapak Saudaraku untuk menguatkan kita, di mana saya ini tidak sekolah, tamat SD pun tidak, Bapak Saudaraku. Jadi jika kita pikirkan secara daging, bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan? Bagaimana saya bisa melayani orang-orang yang pintar? Bagaimana saya bisa melayani orang-orang hebat? Itu kan tidak mungkin. Kalau tidak pikir orang bodoh mengajari orang pintar, bagaimana? Itu kan tidak mungkin secara daging. Tapi semuanya itu kenyataan. Kenyataan, saya tidak pilih siapa dia, saya tidak memandang siapa dia, karena saya memandang Tuhan. Baik orang-orang kudis-kudisan, orang sakit gula, baik apapun dia, saya memandang Tuhan. Pekerjaan itu pekerjaan untuk Tuhan, bukan pekerjaan orang itu. Karena orang itu kita tidak mengenal dia, karena itu firman Tuhan. Jadi itu semuanya Bapak Tuhan memberikan kekuatan. Jadi Bapak Saudaraku, di dunia ini pun kita tidak sia-sia. Tuhan akan memperhatikan kita. Tuhan enggak mau berhutang kepada kita. Tuhan akan memberi yang terbaik kepada kita. Jadi jangan mengatakan, ya kalau gitu enggak makan kami. Ya gitu enggak sekolah anakku. Itu pikiran-pikiran duniawi. Jika kita melangkah percaya bahwa Tuhan itu ada, tentu Tuhan punya cara. Yang penting kita membuka hati, menerima firman kebenaran ini, melakukannya taat dan setia. Tuhan akan beracara. Lanjut Pak, apa tanya Pak? Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya, dari sini Bapak Saudaraku dipertanyakan kepada kita, dan mau kemanakah kita ini? Dan di sini tadi jelas dikatakan kepada kita, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi dua-duanya kekal. Jadi jangan tertipu Bapak Saudaraku, semuanya kita memperjuangkan yang kekal. Bahkan Tuhan mengatakan ada 2 jalan, lebar dan sempit. Dua-duanya kekal. Jadi jangan tertipu. Jadi harus kita kembali kepada firman. Baca firman Tuhan, renungkan, lakukan, tindak lanjuti. Jangan pikir bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Kalau saya juga berpikir Bapak Saudaraku, nggak akan jadi. Apa yang disampaikan ya, itu pasti tidak jadi. Bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan karena baca saja bersalah-salahan? Itu kan tidak mungkin. Itu satu kebodohan, itu satu aib kalau secara daging. Tapi Bapak Saudaraku, saya tidak peduli itu, karena Tuhan ciptakan saya seperti ini. Saya nggak bisa tiru-tiru orang pintar untuk menjalankan firman Tuhan ini lancar. Dan ada titik komanya seperti Bapak ini, nggak bisa saya lihat. Apa saya bisa tiru dia? Karena Bapak ini sama saya beda. Pekerjaan juga beda, wajah kami juga berbeda, nasib kami juga berbeda. Jadi nggak bisa kita samakan. Yang penting sekarang Bapak Saudaraku, syukuri apa adanya. Karena hidup ini relatif. Bukanlah karena kaya kita senang, bukan. Bukanlah karena kita susah menjadi menderita, belum jaminan.
Semua ini Bapak Saudaraku, hidup ini sebentar. Kita tahu bahwa hidup ini sebentar saja, sehingga jika kita tahu demikian Bapak Saudaraku, kenapa kita tidak benahi apa yang kita bawa? Karena kita tahu pasti kita meninggalkan dunia ini. Dan di sini tadi Tuhan sudah memberi jalan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi kita yang memilih, tidak lagi Tuhan. Jangan mengatakan Yesus Tuhan lah, mau ke neraka, mau ke laut, mau kemana campakannya, itu terserah Tuhan. Jangan mengatakan seperti itu namanya konyol. Karena apa? Karena Yesus sudah datang ke dunia ini tahun 2000 lalu untuk mengajari kita. Dengan detail Dia mengajari kita, bahkan kita melihat, apalagi kita orang Kristen ini saat ini, segala bahasa sudah diterjemahkan. Jadi tidak ada langsung cerita tidak mengerti. Tinggal kita. Tuhan tidak pasar, karena Tuhan sudah beri pilihan buat kita. Hanya Tuhan itu sangat mengasihi kita, sehingga Dia mengorbankan dirinya datang ke dunia ini. Tapi namun begitu, jika kita tidak peduli, itu tidaklah Tuhan paksa. Tergantung kita. Ayat selanjutnya Pak, apa katanya Pak? Habis Pak? Habis. Oh, jadi sini karena habis. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Oh begitu, baik. Karena waktu kita belum lagi habis Pak. Buka Wahyu 20. Wahyu 20 ayat 10 mulai. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Sangatlah jelas Bapak Saudaraku. Jadi Alkitab ini bukan tipu-tipu Saudaraku, tidak. Tapi firman Tuhan ini untuk memacu kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi firman Tuhan ini tidaklah supaya kita membuat kita baik-baik saja, tidak. Tapi firman Tuhan ini adalah bekal yang kita jalankan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Dan di sini jelas tadi katanya kepada kita, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam laut api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang sampai selamanya. Seorang lagi, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam dan selama-lamanya. Jadi tidak ada siaran ulang, Bapak-Saudaraku. Jadi jika kita tahu seperti itu Saudaraku, marilah buka hati kita, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kuduslah yang menuntun, membimbing, mengajari, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya mendengar saja Saudaraku. Ada Alkitab, berapalah Alkitab. Mungkin kita ini semua namanya kita orang Kristen sudah ada Alkitab masing-masing, tapi mungkin banyak hanya sebagai pacangan. Jadi marilah Bapak Saudaraku, janganlah itu menjadi pacangan, tapi bacalah firman Tuhan itu, lakukanlah, bertindaklah, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena dua-duanya tadi kekal. Kita yang pilih ada kehidupan yang kekal. Jadi kita yang hadir ini Bapak Saudaraku, mau kita yang kekal itu jalan yang sempit. Jadi kalau jalan sempit itu Bapak Saudaraku, tidaklah kita berleha-leha. Karena apa?
karena sempit, namanya itu sempit pasti gini kan, nyelonong. Jadi harus jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tapi jika kita memilih dunia, tidak ada hambatan, bebas, sebebas-bebasnya, selagi tidak ditangkap polisi. Lakukanlah seturut dengan kehendak kita. Itu kalau di dalam dunia. Tergantung kita, apakah kita memilih dunia atau memilih kehidupan yang kekal itu. Jadi itu tergantung kita. Karena sini tadi jelas dikatakan kepada kita, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Terus Pak, apa tanya Pak? Ya, lalu aku. Ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi sini Bapak Saudaraku sangatlah jelas, dunia ini akan lenyap. Karena sini firman Tuhan mengatakan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi Bapak Saudaraku, tidak hanya daging kita ini yang lenyap Saudaraku, ternyata tempat kita berdiri ini pun lenyap. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemana kita? Jadi itu Bapak Saudaraku, dari sekarang, selagi Tuhan memberikan kesempatan buat kita, itu kita pikirkan, tidak nanti. Jangan mengatakan aku masih muda ini, berapa masih umurku? 70 tahun, 80 tahun masih lamanya itu, masih sempat aku berbuat begini dan sebagainya. Tidaklah seperti itu Bapak Saudaraku, tapi kita ini tidak tahu kapan Tuhan datang. Dan semuanya itu akan kita perhitungkan. Kita akan sidang, dihakimi menurut perbuatan kita. Jangan kita mengatakan Tuhan itu mengampuninya, Tuhan itu baik. Memang Tuhan itu baik, tapi adalah hukum dosa mau. Memang saudara kita itu baik, tapi hukuman harus berjalan. Lanjut Pak, makan lagi 12-nya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah jelas. Sekarang ini pun sangat jelas Bapak Saudara. Kenapa? Karena sekarang ini di mana-mana ada CCTV. Apa yang kita berbuat walaupun tidak melihat manusia, nanti akan kelihatan. Tapi lebih jelas pencipta, karena dia menciptakan segala isinya lebih daripada CCTV. Jangan kita mengatakan gimana pula dia mencatat semua kelangkah begitu banyak, ribu-ribu, berjuta-juta manusia. Bagaimana pula dia catat dosa saya, kelakuan saya setiap hari. Itu pikiran kita kecenek saudaraku. Otak kita itu segininya, mana bisa kita pikirkan? Tidak bisa kita pikirkan segininya otak kita untuk berpikir. Tak usah pun pikirkan bagaimana kerajaan surga, bagaimana dunia Tuhan menciptakan. Tak usah pun juga dunia diciptakan, bagaimana Tuhan menciptakan sementara ini saja. Itu pun tak bisa dipikirkan, cari-cari tidak bisa dipikirkan. Karena apa? Karena otak kita terbatas. Jika kita pikirkan jauh-jauh Bapak Saudaraku, kita nanti akan sepanjang jalan saudara. Jadi jangan pikirkan terlalu, tapi pikirkanlah kemana kita ini. Jangan pula kita ya udah tenang sajalah, tak usah pikirkan. Jangan, karena Tuhan sudah memberi
gambaran, sudah beri contoh. Bahkan di sini tadi katanya ada kepada kita, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Jadi jangan katakan aku belum tua kok. Ini ada kecil, berarti ada bayi, ada yang lahir. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya. Mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi sangat jelas saudara. Dan jangan mengatakan Yesus sudah salib, di kayu salib, dosaku sudah ampuni, saya tenang. Haleluya, haleluya. Jangan begitu saudaraku. Jangan tenang dulu. Ada proses. Jika kita Yesus salib, kayu salib, kita menerimanya menjadi selamat kita mati. Tentu kita selamat. Tapi kita belum. Masih jauh perjalanan kita. Jadi ini harus diperhatikan. Perjalanan kita ini harus diperhatikan. Karena ini semua dicatat. Jika kita sudah mengatakan anak-anak Tuhan. Jika belum kita mengatakan anak Tuhan, no problem, lakukan aja. Karena belum ada nanti penghakiman itu. Dari bagi kita yang percaya. Jadi kita dicatat seturut apa yang kita lakukan. Jadi jangan kita mengatakan tenang dulu. Jangan seperti dunia mengatakan. Bahkan hamba Tuhan mengatakan, orang Kristen dia apapun kelakuannya, apapun pekerjaannya, dia mengatakan daging kembali kepada tanah, karena dari debu dia diciptakan. Rohnya kembali kepada Tuhan. Kalau begitu Bapak Saudaraku, sangatlah gampang mendapatkan kerajaan surga itu. Kalau Bapak begitu Bapak Saudaraku, tidaklah katakannya tadi ada buku kehidupan akan dihakimi menurut perbuatanmu. Tidaklah ada ini. Jika kita asal percaya selamat, jika kita orang Kristen pasti selamat, pasti tidak ada hukuman, tidak ada di sidang lagi. Tidak ada lagi buku kehidupan seturut apa yang kita jalan kehidupan ini. Tentu kita asal kita Kristen kanan. Begitu kita datang, dari mana Pak? Kristen kanan. Enak kali. Tidak Bapak Saudara, tidak. Tidaklah seperti itu. Makanya kita kembali kepada Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku, masih di sini? Masihkah apa harus pergi ke rumah pikirannya? Masih? Amin. Belum bosan? Jika bosan, kita akhiri. Karena saya ini sampai pagi juga boleh menyampaikan firman Tuhan ini, karena saya tidak bosan-bosannya. Karena saya hidup untuk itu. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan, dan aku, kita ulang-ulangi saja supaya mantap, supaya tinggal dalam hati kita ini. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya. Perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lanjut Pak, apa katanya Pak? Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Sangatlah jelas. Jadi tinggal kita Bapak Saudaraku, apakah kita memang percaya ada Tuhan itu? Apakah kita percaya Alkitab ini adalah isi hati Tuhan? Jadi jangan kita mengatakan itu Alkitab itu kan ciptaan manusia. Ya, jadi kalau begitu Bapak Saudaraku, kemana kita ini? Karena kita tidak jumpa sama Tuhan.
Itu dibuat itu supaya manusia baik-baik semua. Ya, jika demikian Bapak Saudaraku, mana kita ini? Jika demikian, apakah ada surga itu, apa neraka itu, Saudaraku? Kalau memang ini ciptaan Tuhan, ciptaan manusia, dibuat kitab ini supaya manusia baik. Perlu kita renungkan, perlu kita uji. Jadi jika memang tidak betul-betul Alkitab ini nyata, tinggalkan aja kekesan kita. Ngapain kita mesti seperti kita ini 3 kali ibadah? Aturan tadi sudah nonton sinetron, sudah makan enak-enak di rumah, apalagi hujan-hujan seperti ini, enak di rumah, udah ngorok kita. Ngapain nyiksa diri? Jika tidak betul Alkitab ini, jika tidak ada api neraka itu, jika tidak ada surga itu. Jadi jika kita percaya ada surga itu, Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab. Tidak ada pilihan lain. Jangan mengatakan tersisa kalilah, nggak ada waktu itu. Udah sibuk aku dari pagi sampai malam, kapan lagi membaca Alkitab? Itu hak kita. Tapi Tuhan sudah mengatakan. Lanjut Pak, katanya Pak. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi di sini Bapak Saudaraku sangatlah jelas kata dari kita tadi, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, laut api. Jadi semuanya itu saudaraku di Alkitab ini semuanya tertulis tentang apa saja tertulis di dalam Alkitab ini. Kenapa ini ditulis Bapak Saudaraku? Supaya kita melakukannya dengan taat dan setia. Jadi Alkitab ini tidaklah sama seperti buku-buku seperti di luar-luar sana, seperti buku komik-komik sana untuk menghibur kita, untuk mencerahkan, mengasah otak kita. Tapi ini hidup. Firman Tuhan ini hidup. Jika kita melakukannya taat dan setia, firman Tuhan ini hidup. Dia nanti akan mengyang-nyang dalam pikiran kita, hati kita ini. Jika demikian, tidak demikian saudaraku, tentu saya juga pada malam ini tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena waktunya sangat singkat. Bahkan saya dipajak. Kapan saya membaca Alkitab? Kapan saya membuat tema-temanya dan apa yang harus saya sampaikan?